Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bersama Bangsa Membangun Pendidikan. Ruang bincang di sini santai, tapi kita buat berbobot ya teman-teman. Di sini tempat kita bahas isu-isu kebangsaan dari berbagai sisi kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Emi Sinta. Di sini aku bersama teman-temanku, ada Mas Edo, saya Mas Edo. Halo, saya Edo. Kemudian ada Mas Edi, Hai, saya Edi. lalu ada Mbak Ega, Hai, saya Ega. kemudian Mas Eri, Halo, saya Eri Ahmad. ada Mbak Erika, Hai, saya Erika. dan yang terakhir ada Mbak Erlani. Halo, saya Erliani. Kali ini kita akan ngobrolin satu tema penting, yaitu tantangan kebangsaan masa kini yang berfokus pada pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman semua ngomongin tantangan kebangsaan di dunia pendidikan, kita nggak bisa lepas dari satu isu yang udah lama jadi sorotan di negeri ini. Tapi nyatanya isu itu belum tuntas kan? Isu itu adalah ketimpangan sosial dan mahalnya biaya pendidikan. Nah, teman-teman, mari kita tengok sebelumnya di pelosok-pelosok Indonesia. Masih banyak anak-anak Indonesia yang harus jalan berkilo-kilometer ke sekolah, duduk di ruang kelas seadanya, atau bahkan terpaksa berhenti sekolah karena nggak sanggup bayar. Sementara itu, di sisi lain ada sekolah-sekolah elit yang fasilitasnya setara dengan universitas luar negeri. Di sini kelihatan kan ketimpangannya. Nah, disinilah salah satu wajah tantangan kebangsaan kita hari ini. Di mana padahal untuk konstitusi kita, Indonesia, jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi sayangnya yang ideal di atas hanya di atas kertas, tapi belum tentu terjadi di lapangan. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang hal itu? Saya setuju sih, Mbak. Memang di Indonesia ini sekarang lagi terjadi ketimpangan pendidikan. Salah satunya itu karena mahalnya biaya sekolah di Indonesia. Untuk sekolah dasar aja di Indonesia menurut data BPS tanggal 2 Juni 2025 untuk tahun ini, biaya pendidikan 2023 sampai 2024 itu berkisar antara 4,5 juta per tahun untuk sekolah dasar, sedangkan untuk SMP itu 7,34 juta per tahun. Itu saya rasa cukup tinggi untuk memenuhi wajib pendidikan 9 tahun. Dan ketimpangan pendidikan itu juga terjadi untuk sekolah-sekolah elit. Sekarang pendidikan itu nggak cuma jadi ajang untuk pendidikan, sekolah menjadi ajang gengsi. Banyak orang tua siswa itu menyekolahkan anaknya karena gengsi, karena dirasa, oh saya mampu menyekolahkan di sekolah tersebut. Dan ada harapan juga anak bergaul dengan sesama orang-orang yang punya. Jadi dia membeli lingkungan istilahnya, biar temannya sama-sama dari keluarga yang berada. Dan dia juga Betul. sekolahnya itu banyak ekskul juga. Kalau menurut saya sih memang kondisinya sekarang seperti itu. Bagaimana teman yang lain? Betul. Terus itu kondisi di sekolah swasta ya, Mas. Nah, nek di sekolah negeri pun juga tak sepenuhnya gratis. Soalnya pemerintah kan mengklaim pendidikan dasar gratis melalui program BOS ya. Tapi faktanya masih banyak orang tua yang dibebani iuran kayak iuran pembangunan, seragam, buku tambahan, terus sama plus yang sama kayak di swasta juga beban biaya ekstrakurikuler gitu. Benar sih, kalau kalian lihat berita kemarin tuh kayak ada orang tua siswa yang sampai dia itu nggak boleh nyokain anaknya di situ karena dia nggak bisa bayar seragam yang totalnya itu hampir 1 juta. Jadi kayak setelah dia nggak bisa bayar itu, akhirnya anaknya nggak diterima gitu loh. Jadi itu tuh benar-benar bentuk ketimpangan yang harusnya pemerintah daerah khususnya itu bisa memfasilitasi hal tersebut. Aku seperti itu sih. Jadinya kayak ada memperlebar jarak gitu ya Mbak, Mas, antara yang punya sama yang nggak punya. Iya, betul. Yang punya duit mereka bisa bebas milih sekolah sesuai keinginan, bisa milih yang lebih bagus, Betul. tapi nggak punya duit pilihannya cuma dikit. Itu pun kalau di negeri yang katanya udah murah, wajib, tetap aja terbebani kan bagi orang-orang yang secara ekonomi kurang
mereka semakin banyak penghalang untuk akses pendidikan. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Iya, betul. Anak dari Apalagi kan keluarga selain miskin. iya, ada dari keluarga miskin, terus dia juga selain itu kalau kita lihat di SD itu di desa itu juga mereka itu selain kehalang tadi ya, biaya itu juga ada halangan lain, yaitu itu terkait fasilitasnya gitu. Fasilitas itu termasuk fasilitas di sekolah, terus juga aksesnya gitu, akses lebih ke pembangunannya. Misalkan tadi ada di berita itu anak itu harus jalan dari gunung, naik gunung, terus ada juga yang harus menyeberangi sungai, ada yang bahkan Benar-benar. gelantungan di jembatan, gitu-gitu. Jadi memang terkesan jomplang sekali gitu antara pendidikan di desa dan kota. Iya, Mas. Bahkan kalau di berita itu ada kayak kita nih mau ke sekolah harus lepas sepatu dulu, harus naikin celana dulu biar nantinya nggak kotor kalau sampai sekolah karena harus ngelewatin sawah atau jalanan yang becek gitu. Ketimpangannya kelihatan banget baik dari segi aksesnya atau dari segi biayanya maupun dari kualitasnya, kualitas baik infrastruktur ataupun kualitas pengajarnya. Kebetulan saya dulu sekolah itu saya nggak pakai sepatu dan SD saya pun sekarang udah nggak ada karena udah bubar karena nggak ada muridnya. Di tempat saya karena saya masih agak pedalaman, sekolahnya gratis dapat seragam. Tapi minat siswa sama orang tuanya itu juga untuk sekolah masih rendah dan gurunya juga saya kurang tahu ya untuk kesejahteraan gurunya. Tapi di sisi lain memang outputnya masih belum seperti yang di kota. Jadi banyak ketimpangan. Saya kebetulan dulu SD di situ, SMP-nya baru di kota dan angkatan saya pun juga banyak yang enggak melanjutkan untuk SMP. Padahal itu wajib 9 tahun. Itu tahun saya. Kalau tahun sekarang SMP pun belum ada di tempat saya. SD-nya Mas Edo di mana Mas Edo? Di SD 2 Bangse Grobogan, Mbak. Wah, padahal Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Iya, Saya di Pulau Jawa. apalagi yang di daerah tertinggal terdepan terluar ya. Mas Edo dari Grobogan sama saya juga, Mas. Duh, temenan ini. Tetanggaan kita ternyata. Wacananya Saya untuk yang tahun ajaran 2025-2026 nih mau diberlakukan yang wajib belajar 13 tahun malah. Dari yang sebelumnya 9 tahun. Oh, berarti sampai kuliah ya nanti? SMA. Sampai 13 SMA, tahun. Mas. 13 tahun. Sama Oh, SMA-nya berarti 4 tahun ya? 12 atau 13, Pak? Kalau 13 tahun berarti 4 tahun dong SMA-nya. 12 tahun. tambah PAUD, Mas. Oh, tambah tambah PAUD. PAUD. Oh, TK mungkin. TK mungkin. SMA bisa nambah tahun gitu ya, Mas? Aku nggak ngalamin 4 tahun nanti. enggak, soalnya kalau SMK kan ada yang 4 tahun juga. Iya, ada. Iya, kalau Di SMK aku 4 tahun soalnya. STM ya, Mas tadi? STM. STM. Aku dulu STM masih 3 tahun sih, Mas. Nggak semua jurusan lah yang 4 tahun tuh. Jadi nanti ketika lulus udah dapat D1. Gitu. Kalau untuk PAUD sendiri sih ya bagus sih kalau sekarang udah wajib. Soalnya zamanku dulu tuh bahkan untuk TK aja dulu susah banget di zamanku. Karena kan aku dulu sekolahnya di Kalimantan ya. Jadi aku ngerasain banget gimana susahnya akses pendidikan. Kalau di Kalimantan sebagai gambaran aja ya. Kalau di sana tuh kayak beberapa kecamatan tuh cuman ada satu sekolah. Dan itu mewakili kayak misalnya 3 kecamatan cuman ada 1 SD. Terus nyari 3 kecamatan lagi itu baru ada 1 SMP. Jadi dalam satu kabupaten tuh cuman bisa dihitung jari. Ada SD, SMP, SMA tuh ada berapa. Nah, aku Berarti aksesnya jauh ya, Mas? Jauh banget. Aku dulu ngerasain. Dulu ya alhamdulillahnya aku bersyukur ya berasal dari keluarga yang mampu menyekolahkan anak. Jadi dulu waktu aku TK sih yang bangun TK-nya ibuku karena di daerah sana emang nggak ada TK. Sesusah itu nyari akses pendidikan di luar Jawa. Tapi dari kualitas SDM-nya sendiri gitu gimana, Mas? Kalau dulu sih karena tempatku tuh di daerah transmigrasi, jadi SDM-nya sih kebanyakan impor dari Jawa. Jadi mirip-mirip sama sini. Cuman kalau yang di luar daerahku emang bener-bener kayak ketimbangannya tuh kerasa banget.
Kalau dari segi kompetensi sama kualitas gurunya terpenuhi nggak, Mas, kalau di sepengalaman Mas Edi? Kalau perbandingannya dengan Pulau Jawa sih beda jauh ya menurutku. Ketimbangannya kerasa lah. Berarti nggak selalu yang kompeten tapi asal mau gitu ya, Mas? Iya, soalnya kan nyari SDM-nya emang susah juga kan di sana. Tapi kan kalau sekarang kan dengar-dengar CPNS ada optimalisasi gitu ya. Kalian pernah dengar nggak? Yang P3K guru ditempatin di luar Jawa. Belum sih aku Mas, belum dengar. Baru tahu ini. Untuk alurnya sama kayak optimalisasi yang teknis kayak kita gini atau gimana ya, Mas? Aku kurang tahu juga sih itu gimana. Soalnya aku nggak begitu mempelajari lingkup pekerjaan guru ya. Tapi dengar-dengar sih ada kayak gitu, kayak harus PPG di luar pulau di daerah 3T kayak gitu loh. Betul Mas, ada. Saya kurang lebih gini, tahu saya. Dia kan untuk yang prajabatan habis lulus itu nanti ada sekolah prajabatan kayak profesi gitulah. Habis itu Iya. nanti dia di PPG itu di beberapa kampus, biasanya kampus-kampus besar. Setelah itu nanti namanya dia itu muncul ditempatkan di mana. Nah, itu disarankan untuk mendaftarkan P3K di situ. Karena sebenarnya udah ada daerah ini kurang berapa orang, nanti dipenuhi sama peserta PPG itu. Jadi PPG itu juga nggak tiap tahun ada jurusannya, andai kan kayak contoh kayak matematika belum tentu tahun ini ada. Kalau dibutuhkannya biologi ya adanya yang biologi seperti itu. Gimana Mbak Juga Erlin? ada beritanya gitu tentang Iya, yang gimana Mas itu? P3K yang ditempatkan di luar-luar tapi mereka kayak nggak setuju dan mereka akhirnya keluar gitu dari saya kayak di sekolah rakyat gitu ditempatinnya di situ tapi mereka akhirnya nggak terima selama 2 bulan itu kerja akhirnya mereka out gitu dari situ. Pernah baca beritanya sih? Betul, atau mereka tidak mendaftarkan sesuai rekomendasi. Dia kan dari PPG dapat penempatan andekan di Papua, dan dia nggak mau mendaftar di Papua, dia memaksa mendaftar di Jawa. Jadi nanti di Jawa itu ada kayak overstock gitu, jadi ada yang terserap dan ada yang tidak terserap, sedangkan di Papua tetap kosong. Ya, jadi adanya ketidakmerataan kualitas pendidik itu tadi ya, Mas. Tapi dari segi gaji sendiri gimana? Soalnya kan kalau sementara ini kan guru-guru itu yang di daerah 3T utamanya kan gajinya itu saya rasa kurang layak itu. Ada yang digaji di bawah 1.500.000 bahkan 300.000. Tapi kalau untuk tadi P3K yang ditempatkan di optimalisasi tadi istilahnya itu apakah gajinya juga sudah lebih baik atau masih sama aja? Kalau menurut info Mas, itu ada insentif dan apresiasi untuk guru di daerah 3T itu. Jadi kalau dari info yang pernah saya baca itu, ada kenaikan pangkat lebih cepat hingga 2 tahun lebih awal, terus ada juga tunjangan daerah khusus, terus sama fasilitas perumahan. Oh, berarti lebih baik ya daripada guru honorer sebelumnya itu kalau untuk P3K sekarang yang PPG itu. Baguslah kalau begitu. Itu kalau Itu khusus untuk guru yang di 3T, Mas. Oh iya benar yang dulu. iya, Soalnya betul. Soalnya dulu tuh ibuku tuh guru di Kalimantan tuh dapat perumahan juga. Bener kok. Dapat tunjangan-tunjangan yang disebutin tadi dari dulu emang udah dapat sih. Cuman untuk honorer sendiri emang secara kesejahteraan emang sangat kurang. Soalnya kan secara aturan emang dari sekolah tuh sebenarnya udah gak boleh nge-hire honorer. Cuman karena kebutuhan jadi dipaksakan mereka tuh memanfaatkan honorer. Jadi uang-uangnya tuh biasanya tuh yang bisa buat gaji itu diambil dari uang komite atau uang bos, sedangkan kan nominalnya tuh cuman kecil. Jadi kesejahteraannya bakal kurang kalau honorer di daerah manapun.
Iya, bahkan untuk guru honorer itu tetap ngajar dengan beban jam yang relatif hampir sama ya, atau bahkan lebih. Tapi untuk haknya nggak setara sama guru-guru ASN. Iya, karena dihitungnya kan per jam pelajarannya ya Mbak Emi ya. Sedangkan padahal di luar jam pelajaran pun masih ada tugas-tugas administratif seperti mungkin mengoreksi tugas-tugas dari siswanya atau menyiapkan materi untuk besok mengajar dan sebagainya. Jadi ada ketimpangan ya di situ ya. Ini jadi tantangan tersendiri nih untuk kita nih. Kalau dari kalian sendiri kira-kira bisa ngasih solusi apa nih dari masalah-masalah kayak gini? Kalau Kalau terkait Kalau saya, dengan monggo, siapa dulu? Mas Edo. kalau saya saya dulu. Oh, Kalau saya lebih diperhatikan lagi terkait kesejahteraan guru ya, maksudnya nggak cuma guru yang tadi dapat eh, apa istilahnya fasilitas khusus yang tadi contohnya ibunya Mas Tama tadi, cuma honorer juga harus diperhatikan, iya dapat perumahan tadi. Jadi semua guru juga harus diperhatikan, bukan guru tertentu saja, walaupun honorer, walaupun 3K, PNS. Saya harap nanti kedepannya itu bisa disamaratakan, kalau nggak bisa samarata minimal mendekati gitu dengan yang PNS atau P3K. Kalau dari saya itu sih, coba kalau ada yang lain boleh menambahkan mungkin Mas Mbak. Oke, Mas Eri izin saya menambahkan, kalau saya salah satu solusi saya rasa yang sedang ramai sekarang itu sekolah rakyat, Mas. Sekolah rakyat itu mengacu kayak beberapa contohnya kayak CT Astra punya Khairul Tanjung itu yayasannya. Jadi untuk siswa-siswa tidak mampu yang berprestasi itu diizinkan masuk situ. Jadi dibiayai sepenuhnya, dikasih beasiswa, nanti bahkan tempat tinggal diberikan. Jadi dia benar-benar fokus untuk sekolah aja, untuk yang sekolah rakyat itu. Setahu saya seperti itu. Terus yang kedua saya rasa perlu ditinjau ulang lagi masalah zonasi, Mas. Karena banyak zonasi itu jadi orang ke swasta, sedangkan swasta terlalu mahal. Kayak sekolah negeri itu jadi kayak cuma sekolah pilihan terakhir gitu, di beberapa tempat seperti itu. Mungkin ada yang lain menambahkan. boleh saya menambahkan, Ya, kalau boleh. solusi mungkin lebih ke solusi terkait dengan kualitas gurunya ya. Mungkin bisa dengan cara sertifikasi yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Terus kan banyak yang guru yang belum tersertifikasi dan sertifikasinya tidak mencerminkan kompetensinya, misal seperti itu. Terus juga mungkin juga bisa dilakukan pelatihan terkait dengan literasi digital yang sekarang sedang digembur-gemburkan seperti itu. Mungkin ada yang lain menambahkan? Kalau saya setuju dengan Mas Edo ya tadi, dengan adanya pemanfaatan melalui sekolah rakyat ya, di mana di situ selain bisa mengurangi angka putus sekolah, juga bisa menjembatani anak-anak untuk kembali ke sekolah formal dan tetap memperoleh keterampilan. Gimana nih yang lain? Mbak Erlin atau Mbak Erika, mungkin ada tambahan? Kalau aku sih setuju juga sih, cuma kayak mungkin juga tentang pemerataan SDM kualitas guru ya, khususnya kayak di daerah 3T itu benar-benar guru-guru di sana tuh belum semuanya bersertifikasi yang misalnya kemajuannya tuh sama kayak di Pulau Jawa gitu. Jadi perlu adanya pemerataan SDM khususnya di daerah 3T. Aku kayak gitu. Betul. Mungkin mungkin kurang lebih kayak pelatihan atau pembekalan kualifikasi dasar kali ya. Ya, juga ya. Ya mungkin kalau misalkan dari teman-teman udah nggak ada tambahan lagi, kita cukupkan ya teman-teman untuk obrolan ini tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Aku ingin sedikit bahas ya tentang pendidikan. Pendidikan itu kan bukan cuma soal sekolah atau kurikulum ya, tapi juga tentang masa depan bangsa Indonesia nantinya ke depannya gimana. Betul. Karena dari pendidikan yang merata, adil, dan juga dari segi kualitas, mungkin dari kualitas pengajar atau dari sarana prasarananya, nantinya bisa menghasilkan generasi penerus bangsa, generasi muda yang nggak cuma pintar, tapi juga punya jiwa integritas atau jiwa yang
bisalah membangun negeri ini nanti ke depannya dengan lebih baik. So, untuk kita saat ini sebagai CPNS atau bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kita semuanya punya peran mulai dari hal kecil, mendukung budaya belajar, saling membantu antar sesama, dan ikut mengawal kebijakan pendidikan yang adil. Terima kasih, kami dari kelompok 5. Sekian, wassalamualaikum Mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. terima Dadah. kasih.